Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Felita Fatul Rohmah dengan NIM 23314112 PGMI 3A UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan membaca. Apa sih membaca itu? Membaca adalah suatu kegiatan atau proses yang melibatkan pengenalan, pemahaman, dan interpretasi terhadap simbol atau tulisan untuk memperoleh informasi maupun pengetahuan. Membaca dapat dilakukan dengan menggunakan indera penglihatan untuk mengenali kata-kata, huruf, atau simbol yang tertulis. Selanjutnya yaitu tujuan membaca. Tujuan membaca dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan konteks pembaca. Antara lain, yang pertama yaitu mendapat informasi. Nah, membaca untuk memperoleh data atau pengetahuan baru baik dari buku, artikel, atau sumber lainnya. Yang kedua, menambah wawasan. Nah, membaca dapat membuka cakrawala berpikir, memperluas pengetahuan, dan meningkatkan pemahaman terhadap berbagai topik. Yang ketiga yaitu sebagai hiburan. Nah, membaca juga bisa menjadi sarana hiburan loh, seperti membaca novel atau cerita fiksi. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir. Nah, dengan membaca, seseorang dapat meningkatkan kemampuan analisis, kritik, dan pemecahan masalah. Yang kelima, yaitu mengasah keterampilan berbahasa. Nah, membaca dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, baik dalam hal kosakata, struktur kalimat, dan gaya penulisan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca ada 5. Yang pertama, membaca nyaring. Yang kedua, membaca dalam hati. Yang ketiga, membaca cepat. Yang keempat, membaca intensif. Yang kelima, membaca ekstensif. Yang pertama yaitu membaca nyaring. Membaca dengan suara keras sehingga orang lain juga dapat mendengarnya. Biasanya digunakan dalam pembelajaran di kelas atau saat berbagi informasi. Yang kedua yaitu membaca dalam hati. Nah, membaca dalam hati ini membaca tanpa mengeluarkan suara, hanya menggunakan indera penglihatan untuk memahami teks. Yang ketiga yaitu membaca cepat. Nah, membaca cepat ini membaca secara cepat untuk mencari informasi tertentu yang dibutuhkan dalam teks, misalnya mencari angka atau kata kunci. Yang keempat yaitu membaca intensif. Nah, membaca intensif ini membaca dengan cermat dan mendalam untuk memahami informasi secara detail. Nah, biasanya sering digunakan dalam pembelajaran atau penelitian. Yang kelima yaitu membaca ekstensif. Nah, membaca ekstensif ini tujuannya untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan bahasa. Biasanya dilakukan dengan membaca teks-teks yang lebih panjang. Selanjutnya yaitu upaya meningkatkan membaca pada murid. Yang pertama yaitu membaca bersama. Nah, dengan mengajak anak membaca bersama dapat meningkatkan minat baca mereka. Nah, itu dengan cara pilih buku dengan gambar menarik dan cerita yang sesuai dengan usia mereka. Ajak anak untuk membaca bergiliran dan diskusikan cerita yang mereka baca. Yang kedua yaitu pemilihan buku yang menarik. Nah, pilihlah buku dengan tema yang disukai oleh anak. Nah, buku yang relevan dengan minat mereka akan membuat mereka lebih bersemangat untuk membaca. Misalnya, jika mereka suka cerita petualangan, nah maka pilihlah buku dengan tema serupa. Yang ketiga yaitu mengaitkan bacaan dengan aktivitas. Nah, setelah membaca cerita, ajaklah anak untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan cerita tersebut, seperti menggambar tokoh-tokoh atau mendiskusikan pesan moral dari cerita tersebut. Yang keempat, mengadakan kelompok baca. Nah, kelompok baca itu dengan cara membentuk kelompok baca di kelas atau di lingkungan rumah dapat menciptakan rasa kebersamaan dalam membaca. Anak-anak bisa saling berbagi cerita atau pendapat tentang buku yang mereka baca. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.